Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas di Teams ya. Yang pertama, dibuka terlebih dahulu aplikasi Teams-nya. Kemudian buka Teams ya. Di sini klik yang tombol 3 di atas yang pojok sebelah kanan ya. Terus buat tim baru ya. Misalkan di sini ada kelas, komunitas pembelajar profesional, staff lainnya ya. Misalkan untuk kita akan membuat kelas, klik kelas ya. Di sini beri nama misalkan matematika kelas 8 ya. Terus kelas 8. Kita checklist di sini. Nah, di sini masukkan siapa saja yang akan menjadi siswa atau yang menjadi guru. Misalkan di sini yang menjadi guru, yang menjadi siswa ini ya. Terus yang menjadi guru bisa siapa aja bisa ya. Ini untuk misalkan dan di sini juga sama, misalkan kita akan memasukkan, tinggal dicari ya. Misalkan namanya di sini siapa? Misalkan Agus. Ini udah Agus. Ada di sini bisa dicari ya. Untuk mencari atau memasukkan siswa atau gurunya ya. Kalau sudah selesai, kita klik ini ya. Sudah selesai untuk membuat kelas ya. Ini bisa dilihat di sini adalah misalkan kita mau memasukkan anggota, tinggal diklik yang titik 3 sini, kelola anggota. Nah, di sini ada di sini sebagai pemilik. Pemilik itu artinya adalah guru ya. Kita kalau misalkan mau menambahkan, eh, klik tambah di sini ya. Terus seperti tadi ya. Jadi tinggal memasukkan nama-namanya, yaitu misalkan kalau kita mau memasukkan sebagai guru atau sebagai siswa, tinggal dimasukkan di sini ya. Siswanya misalkan siapa atau gurunya siapa di sini ya. Terus kalau misalkan mau merubah siswa menjadi guru, itu bisa di sini, misalkan Cecep Hadiansa di sini dijadikan pemilik gitu ya, untuk menjadikan guru ya. Selanjutnya kalau misalkan kita akan membuat sebuah channel, yaitu saluran ya. Misalkan di sini ini saluran umum ya, untuk semuanya ya. Di sini kita akan membuat sebuah saluran. Nah, di sini ada kelola saluran ya. Ini untuk menambahkan saluran. Nah, di sini atau channel ya. Kita misalkan di sini akan memberikan tugas ya. Tugas atau materi ya. Materi aja. Materi di sini misalkan materi yang akan disampaikan di pelajaran matematika kelas 8. Di sini ada privasinya, itu pribadi, hanya dapat diakses oleh orang-orang yang tertentu atau semuanya yang ada dalam grup ya. Berarti kita semuanya aja ya. Terus checklist yang pojok kanan atas. Nah, di sini sudah ada ya. Ini bisa dilihat, di sini juga sama, ada postingan dan yang lainnya ya. Terus setelah ini bagaimana? Kalau ingin memasukkan materi pelajaran, misalkan diklik materi pelajarannya, kita pilih yang pojok kiri, pojok kanan bawah ya. Ini misalkan kita ingin mensisipkan sebuah media atau misalkan lampiran PowerPoint, bisa lewat sini ya. Atau link YouTube bisa langsung ya. Kalau misalkan Bapak membukanya lewat versi desktop atau laptop ya. Jadi nanti ada di sini untuk pencarian
YouTube gitu ya. Jadi itu lebih memudahkan kalau lewat desktop atau laptop ya. Ini misalkan kita akan memasukkan materi di sini, mencentang misalkan assalamualaikum ya. Nah, di sini ya kita bisa memasukkan foto juga ya atau video juga ya. Misalkan ini bisa memasukkan foto atau video juga. Media ya, ini lokasi atau yang lainnya ya gitu ya. Atau misalkan Microsoft Form-nya bisa dimasukkan lewat sini juga ya. Itu untuk materi tentang Teams ya. Tentang cara membuat kelas, terus materi tentang membuat channel, dan misal seperti tadi kalau misalkan ingin memasukkan materi pelajaran tinggal kita tambahkan, misalkan mau tambahkan file bisa ya di sini ya. Nanti filenya itu bisa dari OneDrive ya. Kita masukkan media, misalkan media video ya. Lampirkan. Nah, ini bisa kita kirimkan. Nah, ini terlalu besar ya. Atau foto saja ya. Lampirkan dan kirimkan ya. Nah, ini contoh kita ingin mengirimkan foto ya atau postingan yang lain, mau itu link atau yang lain. Terus memasukkan siswa lewat link di dalam versi smartphone-nya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan versi desktopnya bisa ada untuk mengirimkan linknya ya, link tautan untuk bergabung ke dalam grup kelas ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara merubah gambarnya, tinggal diklik ininya, terus edit tim ya. Kita ubah foto timnya, misalkan bisa ada yang di dalam kamera atau buka pustaka foto ya. Di sini misalkan kita akan memasukkan yang lain. Ini bisa kayak gini ya atau yang lain ya. Kalau misalkan dalam versi desktopnya nanti ada gambar-gambar yang bisa dipilih ya. Kita kalau sudah beres tinggal checklist ya. Nah, ini untuk cara mengganti ya atau membuat kelas dalam Microsoft Teams. Selanjutnya kalau misalkan kita akan membuat tugas, klik kelas ya, klik umum, klik umum, terus pilih lainnya ya. Di sini ada nilai tugas kelas notebook ya. Kalau tugas berarti klik tugasnya ya. Di sini kita akan mulai membuat tugas. Klik mulai. Nah, ini kita klik yang pojok kanan atas ya, tambah ya, tugas baru atau kuis baru ya. Kalau tugas berarti bentuknya bisa kiriman ya, atau kalau dalam kuis baru, kalau kuis baru itu biasanya bentuknya pertanyaan ya. Misalkan kita akan membuat tugas baru ya. Di sini bisa masukkan judulnya apa? Misalkan judulnya itu tentang aljabar ya. Terus masukkan instruksinya. Coba kalian cari pengertian dan manfaat dari aljabar ya. Terus di sini poinnya, misalkan kita akan memberikan poin berapa? 100 ya. Maksimal poinnya itu 100 ya. Ini untuk semua siswa ya. Terus di sini ada tanggal jatuh temponya. Misalkan sampai kapan, kita akan memberi misalkan sampai tanggal 31 ya. Terus waktunya sampai jam 12 kurang 1 menit ya.
tambahkan tugas ke kalender, boleh ya. Di sini misalkan siswa saja ya, boleh, atau kirimkan. Nah, ini misalkan kita akan memberikan tugas ini kemana, ke umum atau ke materi. Tugasnya misalkan kita ke materi atau ke umum ya, klik materi, misalkan ke materi, selesai, tinggal kita berikan tugas. Misalkan di sini mau menambahkan lampiran bisa ya, atau misalkan ada bentuk dari OneDrive, buku catatan, link ya, atau foto atau yang lainnya gitu ya. Jadi bisa ya. Misalkan contohnya di sini kita ambil dari maaf. Di sini diulangi lagi. Di sini misalkan tadi aljabar, terus di sini coba carilah pengertian aljabar dan manfaatnya ya. Terus di sini kita kasih poin maksimalnya itu 100. Terus ini untuk semua siswa, tanggal jatuh temponya misalkan tanggal 31. Terus di sini kita edit di materi, atau misalkan nanti bikin channelnya dari tugas, berarti tugas ya. Selesai, kita tugaskan. Ya. Sini sudah ada. Kalau untuk draft berarti ya tugas yang kita buat tapi belum kita uploadkan. Contohnya yang tadi ya, yang belum kirimkan ini ya. Ini ada tugas kalau ini yang dikembalikan itu artinya yang sudah dinilai oleh pengajar ya. Siapa saja yang sudah dinilai oleh pengajar. Kalau misalkan di sini kalau untuk guru itu bentuknya seperti ini. Jadi melihat apa saja siswa yang sudah mengirimkan ya, siapa saja. Selanjutnya kalau nilai itu bisa melihat nilai siswanya berapa rata-ratanya di sini ya. Postingan seperti tadi ya. Ini tahu untuk Google di dalam Microsoft Teams juga bisa melakukan meeting ya. Ya, virtual meeting. Jadi tinggal diklik yang pojok ini yang bentuknya kamera ya, kita klik, izinkan. Nah, di sini kita akan bergabung ya. Misalkan dengan audio atau gabungan dalam ruang ya. Misal itu ya contohnya. Di sini biasanya ada pengschedulan. Kalau dalam laptop itu bisa diatur ya, kapan dan waktunya gitu ya. Kalau untuk yang dalam smartphone itu langsung ya, jadi tidak ada pengaturan gabungannya ya. Kita misalkan bergabung, ini tinggal kita bagikan undangan ya, bagikan undangan untuk ke siapa, bagikan undangan misalkan ke grup ya, atau misalkan tambahkan peserta ya dengan cara kita pilih misalkan ini peserta yang diundang gitu ya. Misalkan ini yang diundang yang ada di dalam kelas ya. Itu misalkan di sini kita aktifkan videonya, di sini mikrofon, di sini yang lain ini ada mulai merekam. Jadi bisa direkam ya. Ini mulai merekam. Terus di sini ada berbagi papan tulis. Jadi untuk menyampaikan papan tulis, terus bagikan ini screen yang ada di dalam layar kita ya. Untuk yang di dalam laptop biasanya ada pilihan mana yang mau ditampilkan itu ya. Terus papan tampilan rapat ini bisa ada yang bentuk galeri. Kalau misalkan di laptop itu lebih komplit ya. Ada versi yang lain-lainnya ya. Papan angka di sini untuk mengklikkan nomor. Terus
Di sini ada headset dan speakernya aktif ya. Kalau ini untuk chat, di sini misalkan kita akan mulai chat, misalkan Assalamualaikum ya. Atau di sini bisa melampirkan media juga ya. Nanti akan bisa dilihat oleh semua peserta ya. Untuk sesi terakhir berarti ini kita ingat ini untuk mengaktifkan video, ini untuk mengaktifkan mikrofon dan di sini untuk menutup ya. Tiga titik ini ada keterangannya, tahan panggilan. Selanjutnya tinggal ditutup kalau misalkan setelah selesai. Untuk melihat rekaman videonya itu di mana bisa dilihat di umum, diklik file, nanti di sini ada recording ya. Ini yang telah tadi sini adalah video yang telah kita buat tadi ya. Ini contohnya. Oh, ini ya. Ini berhubung tidak diaktifkan videonya, jadi tidak ini ya. Ini untuk cara dan penggunaan Microsoft Teams lewat smartphone ya. Untuk lewat desktop itu lebih eh, kurang lebih nggak jauh beda ya dengan smartphone. Tapi dalam beberapa aplikasinya ada yang lebih komplit ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.